sejarah kisah cinta yang paling menghebohkan di tanah Jawa dan berbuntut pada tragedi saling bunuh di antara anak dan keturunannya atas nama dendam dan kekuasaan adalah kisah cinta Ken Arok dan Ken Dedes. Perempuan yang telah melahirkan raja-raja hebat di Jawa, mulai dari kerajaan Singasari, Kediri, Majapahit, adalah Ken Dedes. Wanita pintar, cantik rupawan, putri tunggal Empu Purwa dari desa Panawijen, tenggelam dalam kemisteriusan cinta kasihnya. Walaupun ia adalah istri dari Ken Arok yang kemudian melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa, ia mampu menyembunyikan cinta sejatinya dan berdiri tegar sebagai sosok perempuan yang tangguh dengan perjalanan hidupnya. Perkawinan paksa atas ulah penculikan Sang Aku Tunggul Ametung dari Tumapel tidak berjalan lama, sebab dalam perjalanan waktu Sang Aku dibunuh oleh Ken Arok dengan menggunakan keris yang dikutuk oleh Empu Gandring. Pembunuhan tersebut dikarenakan pesona aurat Ken Dedes yang disengaja atau tidak sehingga terlihat oleh Ken Arok ketika turun dari pedati, yang mana menurut Loh Gawe, guru Ken Arok, bahwa wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai Sri Nariswari, yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Tragedi dan ironi setelah terbunuhnya Aku Tunggul Ametung, Ken Dedes menikah dengan Ken Arok, si pembunuh dan mantan pengawal Sang Aku, dalam keadaan hamil. Kemudian lahirlah Anusapati. Dari perkawinannya tersebut lahir beberapa orang anak, yaitu Mahisa Wongateleng, Panji Sabrang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Tak ada yang tahu, bahkan tertulis dalam prasasti atau tulisan apapun, bagaimana perasaan dan pemikiran Ken Dedes waktu itu. Suami yang walaupun bukan kehendak dirinya, namun telah memberikan anak-anak dari rahimnya terbunuh semua. Sungguh butuh kekuatan lahir batin dalam menyikapi. Atas semua yang telah terjadi, akhirnya Ken Dedes memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan dan kembali ke kampung halamannya. Di usia senja dihabiskan melakukan keheningan dengan sering bersemadi
dan berdoa di tepian sendang, yang mana konon sendang tersebut adalah buatan Jokololo, pemuda idaman hatinya, sebagai syarat melamar. Namun ternyata hanya tipu daya menolak lamaran. Kesuraman hidup pada perjalanan Ken Dedes. Tragedi demi tragedi itu adalah kabut hitam bagi seorang wanita. Ia merasakannya sebagai duka yang mendalam. Sendang yang berair jernih bisa menyegarkan ubun-ubun di kala kepanasan akibat duka nestapa. Kini menjadi teman setia dalam melewati hari tua. Pada tepian sendang inilah Ken Dedes merajut makna hidup sembari melewati hari demi hari di usia sepuhnya, hingga akhirnya ajal menjemput. Gede Mahesa akan menemani di kisah yang lain. Salam budaya, Rahayu.